2020 sekitar 2 tahun ya, 2 tahunan lah. 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu jadi langsung operator loader itu diproduksi. Om, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda. Kali ini kita kedatangan teman saya yang bekerja juga di salah satu vendor dari Freeport. Silakan dikenalkan, Mas Ferik. Perkenalkan, nama saya Ferik Haryanto. Saya di sini sebagai operator dan kebetulan di operator di produksi. Tiap harinya bawa loader. Oke, berarti Mas Ferik ini ada di produksi, dia support produksi, menjadi operator di PT Freeport ini. Kalau boleh tahu, Mas Ferik sendiri dari perusahaan mana, Mas? Saya dari Redpat, tapi saya subkonnya, Sangati Surya Sejahtera. Sangati ya? Sangati Surya Sejahtera. Oke, Sangati. Oke, jadi ya kita masih ada yang manual, ada yang otomatis di Freeport ini. Nah, salah satunya Mas Ferik ini adalah operator yang mengendarai loader untuk manualnya. Kalau boleh tahu, Mas Ferik asalnya dari mana nih, Mas? Asalnya? Saya asli lahir besar di Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur? Malang, Jawa Timur. Oh. Orang Jawa. Orang Jawa? Wih, piye toh kabare? Asik. Sehat terus, sama. Saya juga dari saya juga dari Jawa, Mas. Saya juga dari Jawa kalau gitu. Terus di sini Mas Ferik itu udah berapa tahun ada di Freeport ini? Kalau dicerita ke flashback, awalnya saya masuk sini masuk ke Justi Pravita dulu di Central Service. Justi Pramita di support di Central Service, ya, benar seperti itu? Ya, support Central Service. Sebagai operator juga kah? Bukan. Waktu itu malah sebagai dispatch. Planner ya. Oke. Untuk equipment yang support di underground ada, yang di luar underground juga ada. Nah, terus sekitar tahun 2015 saya resign. 2015 resign ya, terus coba usaha di rumah. Kegagal, terus balik lagi masuk di waktu itu Pembigos, tapi Redpat juga. Anunya Redpat tapi Pembigos, tapi minor waktu itu. Nah, habis itu 2017 ada layoff. Masuk lagi 2018. 2017 ada layoff, masuk lagi 2018 di Sangati ini. Di Sangati sampai sekarang. Oke. Nih teman-teman, jadi mungkin banyak yang belum tahu, bisa dijelaskan Mas, dalam arti Sangati itu kontraktor atau perusahaan dari mana sih? Si Redpat itu perusahaan dari mana sih? Kalau Redpatnya dari Kanada. Redpat asli dari Kanada. Ya. Nah, jadi kita masih ada di support oleh perusahaan-perusahaan asing juga. Salah satunya tadi Redpat, ada RAK ya Mas ya, ada Microc, ya kan? Atlas Copco, Sandvik, banyak. Ada banyak yang disupport oleh perusahaan-perusahaan asing di Freeport ini. Oke Mas, kita lanjut ke topik lagi nih. Ya. Dari Mas Ferik datang ke sini 2018, itu Mas Ferik udah langsung jadi operator? Belum. Oh, belum. Gimana? Waktu pertama 2018, karena saya sudah istilahnya rehire tuh, jadi 2018 saya kerja bawa operator IT, tapi service kerjanya. Jadi bener-benerin fanbag, sambung-sambung pipa gitu tuh di dalam. Gimana tuh operator IT? Operator IT itu kayak forklift tapi depannya diganti jadi apa namanya? main basket. Jadi pakai buat orang di situ. Nah, nanti bener-bener kan kerjanya di ketinggian tuh, harus pakai body harness harus ada sudah training itu juga. Jadi bener-benerin fanbag di atas, pasang pipa kan kita kalau di underground di atas semua tuh. Ininya kan biar maksudnya aksesnya lebih enak gitu tuh. Jadi benerin fanbag, sambung pipa lah. Kadang juga setup pompa karena tahu sendiri. Mungkin banyak teman yang belum tahu di dalam itu air banyak. Nah, jadi harus ada pumping. Nah, saya itu bagian yang setup pompa. Nah, sebelum jadi operator itu loader itu. Jadi operator loader, saya operator IT. Tapi udah punya lisensi loader juga. Saat itu udah punya lisensi loader. Oke. Berapa lama tuh Mas jadi operator IT tadi? 2018 masuk itu sampai 2020 sekitar 2 tahun ya, 2 tahunan lah. 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu jadi langsung operator loader itu diproduksi. Saya dipindah produksi karena masih sama-sama Redpat juga. Tapi pindah supportnya ya. Iya, pindah supportnya. Pindah kerjaan lah istilahnya.
Jadi Mas Ferik sendiri itu dari si IT tadi itu, dari operator IT Ya, tadi, operator IT. sebenarnya udah punya license nih. Udah punya license. Kenapa kok nggak langsung dimasukin? Bawa kadang-kadang. Apa? Kadang masih kalau nggak ada orang gitu masih bawa order sekali-sekali. Tapi belum dilepas. beda ininya. Kalau di waktu itu saya istilahnya kalau di sini development. Jadi kalau di sini development itu artinya pengembangan lah. Maksudnya jadi buka-buka dulu lubang, bikin lubang. Tunnel miner lah kalau bahasa kerennya kalau tunnel miner. Jadi untuk bikin lubang dulu. Nah, kan bikin lubang itu nggak blasting langsung, prosesnya panjang. Jadi lubang dulu, di drill, di blasting, kan otomatis harus di ground support. Nah, ground support kan kita harus ada pipa air yang buat support jambu. Iya. Harus ada ventilasi untuk supportnya orang yang kerja itu. Ya itu kan wajib sampean, itu. Sampean yang support situ. Iya, saya yang bikin itu. Yang ini nyambung itu. Kalau yang pasang ininya ya orang bagian ventilasi, tapi nanti kan extend-nya kan tetap saya. Tetap krunya kita itu maksudnya, krunya. Siap. Berarti setelah itu baru lari ke operator loader tadi itu. Ya, jadi sebenarnya perusahaannya sama, maksudnya tapi pindah kerjaan. Iya. Maksudnya pindah supportnya, divisi supportnya lah ya, departemennya. Lain, ya, produksi. Dari Mas Ferik sendiri ini ketika support loader sama IT itu menurut Mas nih enakan mana sih sebenarnya? Kalau kerjaannya sebenarnya sama-sama enak, yang penting kita nikmatin aja gitu. Kalau saya mau operator IT mau operator loader, yang penting jangan banyak ngeluh aja. Jadi semua kerjaan itu enak kok. Iya. Daripada orang cari kerja kalau saya. Iya sih, ya bener sih. Lebih nggak enak itu orang cari kerja, Pak. Terus jadi dari sebenarnya kastanya di loader itu lebih tinggian kastanya si loader tadi atau si IT sih? Kalau sosialnya ya lebih gagah operator loader lah kalau sosialnya tuh. Tapi kalau secara license-nya? Tinggi loader juga. Lebih tinggi loader kan? Iya. Oh, berarti karena istilahnya upgrade lah ya sampean ya. Upgrade, ya. Mas Ferik ini upgrade lah ya kerjaannya. Terus dari operator loader itu apa sih yang dikerjain Mas di dalam underground itu apa sih? Operator loader itu ambil mak itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Nggak apa-apa. Batu lah. Sebut aja mak B nggak apa-apa. Mak itu ore yang nantinya akan jadi, ya bisa jadi emas, bisa jadi perak. Nah itu kita yang ngambil. Making lah istilahnya, kalau di dalam sini namanya making. Making untuk produksi itu tadi. Jadi operator loader kerjanya cuma itu aja sih. Itu di mana? Yang diambil tuh yang di mana? Di drop point itu. Drop point ya. Drop point panel. Di dalam ada panel, terus ada drop point banyak. Coba jelasin dulu teman-teman. Drop point itu apa? Drop point itu semacam apa? Semacam lubang toh. Nah, lubang. Nah, dari atas ini ada blasting namanya undercut. Undercut ini yang di bawahnya Grasberg block cave. Grasberg open pit yang di atas. Yeah. Nah, itu ada undercut. Nah, undercut ini di blasting turun ke drop point. Drop point. Jadi ore-nya ini turun ke drop point. Nanti kita makin dari drop point itu, dari panel. Panel itu tempat produksi itu namanya panel. Jadi ada drop point banyak. Drop point ada sekitar satu panel itu ada sampai 60 drop point, cuma satu sisi aja kan. Kalau di GBC, kebetulan saya di GBC produksi, satu panel itu ada yang 40 drop point, ada yang 60, ada yang satu sisi. Jadi kalau satu panel ada dua sisi, node sama shot. Istilah kanan kiri. Jadi ada kalau 60 berarti ya 120 satu panel ini. Satu panel ini kita ambil. Biasa kalau satu drop point ada orderan yang 10 bucket, ada yang 30 bucket. Nah, berarti udah ditentuin ya? Udah ditentuin dari dispatch namanya. Ya, dispatch Freeport namanya. Freeport yang punya orderan. Berarti sampai tinggal diarahkan oleh dispatchnya Freeport tadi itu. Begitu. Nah, sistem kerjanya seperti itulah. Sistem kerjanya kurang lebih seperti itu ya. Terus ketika sampean habis ngambil tadi ya kan? Ya. Itu sampean bawa kemana itu? Di panel itu ada grizzly. Namanya grizzly. Nah, lubang yang untuk ke bawah lagi. Tembusnya ke conveyor itu. Ke mana? Ke loko dulu, baru ke crusher. Jadi ada loko ini apa? Kereta ya. Kereta yang otomatis ya. Kereta otomatis itu. Jadi kita buang ceret, nanti di bawah itu sudah ada loko yang mau ambil, yang mau bawa ke crusher. Nanti sama loko ditumpahin lagi ke crusher gitu. Jadi kita cuma ngambil dari drop point ke grizzly langsung ke loko baru ke crusher. Nanti konveyor. Udah keluar itu baru
keluar ke pabrik konsentratik sana. Nah itu ya, belum. Oh, itu dulu apa namanya yang stockpile oh, dulu. stockpile dulu, yang di stockpile itu ya. Ya. Oh, oke. Terus dari selama Mas jadi operator ini apa sih dalam arti resiko dan bahayanya nih apa sih Mas yang Mas waspadai atau Mas benar-benar takut ketika kerja, apa sih? Resiko dan bahayanya lah di saat kerjanya Mas itu bahaya, apa? resikonya dulu ya, resikonya itu mungkin ini. Ya longsor terus mak basah. Mungkin teman-teman di luar sana mak basah itu kan belum gak familiar mak basah aja gitu. Mak basah itu kecepatannya lebih cepat dari Lamborghini mungkin ya. Kalau sudah seret gitu, kita udah nggak bisa lari. Itu yang kedua. Yang pertama tadi longsor. Yang kedua mak basah. Namanya kita di bawah tanah. Kita kan nggak tahu di atas itu apa. Ya, tiba-tiba jatuh, itu juga termasuk resiko. Terus mak basah tadi itu, gas juga. Oh iya. Sebanyak sih karena di dalam underground gas, ya. Gas, terus debu itu jangan main-main. Ada debu silika di sini tuh. Makanya kita harus pakai respirator. APD dikasih lengkap itu ya untuk bukan menghilangkan sih, meminimalisir itu supaya kita pulang dari sini cuti masih bisa ketemu keluarga enak, ke dalam keadaan sehat. Itu yang penting itu sih. Terus dari pengalamannya Mas nih ketika jadi operator loader tadi itu, di situ kan ada ngambil dari drop point tadi kan. Pernah nggak sih kayak hampir ada potensi resiko yang tadi itu? Oh ada. Pernah itu ya? Pernah ya, sering itu. Seriusan Mas? Sering? Ya, sering itu. Itu terus gimana Mas sampean? Gini aja, sebenarnya kan sebelum kita kerja, kita sudah ada safety meeting loh. Jadi sudah dikasih pengarahan tiap hari. Memang itu terus, tapi kan kita diingetin terus ya. Jadi safety meeting itu ya bahas tadi itu antara resiko dan bahaya dan apa namanya pencegahannya, solusinya apa gitu. Jadi ya kita udah tahu lah gitu. Jadi sebelum apa-apa itu kan istilahnya kita di induction dulu. Jadi dikasih pengarahan dulu apa ada gambarannya gimana, kalau misalkan ini apa, kalau ini apa gitu kan. Nah, nanti di lapangan kita akan ketemu itu gitu. Karena induction itu sebenarnya dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Jadi makanya ada pengarahan. Kalau nanti kira-kira maknya seperti ini udah potensi ke wet mark ini, lumpur basah ini. Jadi harus stop, kerjaan harus stop. Karena kalau marking besok masih bisa marking, tapi kalau nyawa sudah hilang ya mana? Benar begitu. Terus ketika safety meeting itu pasti kan ada kriteria-kriterianya bakalan terjadi resiko tadi kan. Ya. Kita mulai dari pertama dulu lah, longsor tadi. Ya. Itu apa kriterianya di saat Mas kerja di drop point tadi itu? Itu apa sih kriterianya bakal terjadi longsor? Pertama itu mungkin ini, kalau yang saya tahu ya, biasanya drop point-nya itu ada kayak hangap gitu. Jadi kita ambil dia nggak mau turun. Kayaknya ada batu yang keganjel. Terus otomatis kan air itu kan gravitasi. Air itu ke tempat yang lebih rendah. Ya. Situ ada batu. Nanti kalau kita cungkil-cungkil terus biasanya batunya jatuh. Dia ikut ya, yang di atas tadi air sama campuran air sama batu ini jadi satu, ikut turun. Nah di situ nanti kelihatan kan ada A1, B1, A2, B2 gitu kan. Nah, kita kan sudah diajarin itu kalau diajarin panjang. Ya istilahnya kalau kriterianya sudah merah lah istilahnya ya, merah, warna kan merah, biru sama hijau ya. Iya. Nah, merah, kuning apa ya? Kuning. Kalau nggak salah merah, kuning, hijau. Kalau nggak salah juga seperti itu ya. Merah, kuning, hijau. Kalau sudah merah, kan kita udah tahu kriteria merah itu A berapa atau B berapa gitu kan. Nah, itu sudah kita harus stop itu. Stop dan laporkan. Jadi udah nggak boleh lagi di marking. Udah nggak boleh lagi diambil itu. Itu ada nanti, potensi longsor itu ya berarti di situ ya? Itu bukan longsor, itu lumpur itu. Lumpur yang mark tadi itu ya, wet mark tadi ya. Kalau longsor ini ya, groundnya ini, bawah tanahnya kita ini longsor. Maksudnya kalau itu lumpur itu kalau lumpur itu kalau sudah turun dia kejar itu Pak, kejar kita itu. Oh. Dia kejar itu. Jadi bentuk tunnelnya atau terowongannya itu seperti apa sih? Dia sempit apa agak lebar dari loader atau ngepres sama loader sih? Agak lebar sedikit aja, ngepres. Jadi kalau misalkan ini ya agak susah juga ya haluannya ya. Berarti kalau ada apa-apa juga susah juga ya Mas ya? Susah juga ya. Oke. Jadi larinya itu loader itu kenceng,
Tapi kalau mak itu sudah turun, dia lebih kenceng dari loader. Makanya saya bilang, kayaknya Lamborghini aja masih bisa ditimbun kalau dia sudah kejar itu. Iya. Bahaya lah ya berarti ya. Bahaya. Itu bahaya sekali. Resikonya ya sudah kita nyawa hilang Bisa, sudah. Itu. iya, kita kekurung di dalam loader bisa apa? Ya Apalagi loadernya yang sekarang yang kita pakai ini di sini di Freeport ini yang seri yang paling canggih. Jadi semua sistemnya sudah apa namanya? Banyakkan sistem lah. Ada sensornya banyak, terus kabinnya juga ada kaca. Jadi kalau misalkan yang mudah-mudahan nggak terjadi. Lumpur sudah timbun kita sudah di dalam kabin situ. Kita mau lari kemana gitu. Kaca ini kaca Pak, harus dipecah dulu kalau mau keluar. Pintu jelas otomatis sudah bisa dibuka lah kalau sudah ketimbun begitu, misalkan terjadi itu. Makanya mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Terus gitu. Sensornya itu apa aja tuh Mas? Banyak sensornya. Jadi loader yang sama inget aja lah. Seri K ini termasuk loader itu kan ada bucketnya begini loh. Nah, buat dia bisa ada suspensinya. Terus ada otomatisnya naik itu, cuma disentuh begini sudah naik sendiri. Sentuh lagi dia sudah begini, dia langsung tumpah. Satu kali aja, tidak harus handle-nya harus dipegang terus, ini enggak. Oh, dia bukan yang pakai kopling gini ya? Pakai. Oh, tapi tapi otomatisnya ada. Oh. Itu bisa dimatikan, bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Kalau Mas Ferry sendiri biasanya pakai yang mana? Manual apa yang manual atau aja kalau saya tergantung mood. Soalnya takut lupa. Karena kesentuh aja dia udah naik sendiri. Nah, sedangkan di dalam itu ada banyak kabel, pipa. Kalau sampai itu naik baru kita lupa. Itu udah otomatis. Iya. Oke, Mas Ferry lanjut lagi. Ini kalau dari tadi itu ada otomatis, ada manual. Mas Ferry kan juga sendiri tadi bilang saya tergantung mood nih, ya kan, tergantung mood. Terus saya penasaran nih Mas, dari dari drop point tadi masuk ke Grizzly toh? Ya. Dia masuk ke Grizzly. Itu ukurannya itu besar-besar atau kecil-kecil kah batu yang diambil itu? Nah, itu. Jadi makanya bisa saya bilang ceritakan nih, di sini tuh banyak sistem tuh. Banyak konsep, banyak apa di sini. Jadi mak yang kita ambil ini nggak melulu lembut kita buang langsung turun, tidak. Dia ada batu yang besar toh. Iya. Boulder namanya tuh. Boulder kalau di dalam lebih familiarnya boulder. Nah, itu ada di Grizzly itu ada rock breaker namanya. Jadi dia buat pecahin batu. Nah, ada hubungannya nanti sama wet mark itu. Kenapa sekarang ini yang dipakai di GBC produksi, operatornya tidak di tempat, maksudnya tidak di situ, di lokasi situ. Dia operatornya ada di OB dia. Jadi operatornya ada di tempat jauh, yang tempat aman lah, di luar itu. Oke, paham. Jadi gini teman-teman, di sini nih ada yang manual. Tadi yang sudah saya bilangin ada yang manual, ada yang pakai otomatis. Yang otomatis itu nyebutannya biasanya operatornya main jam ya? Bener ya? Main jam ya? Dia otomatis itu ya Mas Ferry? Ya, yang dari luar itu, pakai loader remote dia. Kalian pasti baru tahu kan? Ya, saya juga baru tahu. Sudah udah tahu lama sih, cuma memang kalau terkait detailnya karena saya bukan di produksi, makanya saya sharing-sharing nih ke Mas Ferry. Mungkin nextnya saya bisa menjelaskan cerita ini keluar, atau kalian masih kepo, silakan tonton sampai habis. Ya bener gitu nggak? Ya betul itu. Oke Mas, aku penasaran lagi nih. Kalau Mas lagi nyetir tuh gimana posisinya? Agak gini? Posisinya begini nih. Atau agak degek gini, agak gini? Atau ambil nyantai aja, atau ambil nyantai kaki di atas, atau gimana apa gitu? Kaki di atas. Maksudnya kaki di atas tuh kayak gini nih, sila kayak gini nih, atau gimana nih posisinya? Bisa, kaki itu kan 2 dipakai semua. Tangan 2 dipakai semua. Kaki fungsinya buat apa? Kaki 1 buat gas, 1 buat rem. Oh, berarti gini? Nah, ya. Kayak mobil lah pokoknya. Oke. Tapi dia bukan setir begini. Dia kayak stick gitu ya? Stick aja. Handstick ya? Stick aja. Dia kayak di video game itu, main game itu. Terus Mas Ferry sendiri, resikonya apa nggak ada itu? Apa tuh namanya tuh? Yang sakit punggung tuh loh, apa sih namanya? Kecetit. Iya, bahasa Jawanya kecetit ya, kayak gitulah. Pokoknya nyeri punggung lah. Ya, nggak ada potensi itu kah? Ada di situ. Karena jalan di dalam nggak bagus, maksudnya nggak yang kayak di bandara gitu halus itu, nggak. Jalan di dalam namanya tanah, ya memang di konkrit ya. Tapi kan lama-lama kalau dilewatin jalan tuh, ya lama-lama rusak. Ya jalannya begini-begini. Tapi untungnya diproduksi di sini, loadernya udah yang seri paling bagus loh, maksudnya paling canggih baru, lah, paling canggih. Seri K iya. sekarang ini kayaknya itu yang paling bagus loadernya sekarang seri K. Seluruh dunia ya, bukan Indonesia, ya, seluruh dunia.
Kode K itu paling bagus top tuh. sudah seri K itu. Freeport dilawan ya kan. Paling top sudah itu. Paling top, Pak. Jadi suspensinya aja. Kalau bilang dibandingin sama yang mobil-mobil katanya miliaran atau apa, itu suspensinya nggak ada apa-apanya itu. Iya, jadi suspensinya ini. Nah terus kalau ada apa-apa sama equipment, maksudnya loader ini, kita nggak boleh pakai. Jadi harus ke shop, harus dibenerin dulu. Jadi harus 100%. Berarti benar-benar benar-benar dijaga ya si operator ini ya. Operator Disayang banget ya. Karena aset bos. Gitu, aset. Ya. Sekarang nggak ada bapak-bapak ini nggak produksi Pak GBC ya kan? Nggak gitu juga sebenarnya. Bapak-bapak ini kan bukan Anda aja, bapak-bapak kan banyak. Tapi kan begini Pak, jadi kerjaan itu sebenarnya nggak produksi aja. Jadi produksi juga nggak jalan kalau nggak ada yang support. Gitu. Iya sih. Termasuk orang shop, mekanik toh. Kalau mereka malas-malas, alat rusak nggak dibenerin, sama aja. Iya. Kita nggak akan capek ini. Jadi memang kita yang di pilar utama lah istilahnya tuh. Bukan di pilar muda ya? Iya pilar muda. Pilar muda, cuy. Pilar utama lah ya. Maksudnya kita yang berhubungan langsung sama itu. Kita yang buang mak. Istilahnya kita yang ambil mak, kita yang buang mak lah. Berarti Mas Ferik ini juga disupport sama mekanik-mekanik yang handal ya? Ya pastilah itu. Kalau itu pasti. Gokil Pak mekaniknya Pak. Ngeri lah mekaniknya. Mekaniknya ini udah yang bukan yang biasa-biasa lagi pasti ya. Sebenarnya kelasnya sudah dunia Pak. Kelasnya. Dunia ya? Apalagi megang seri tertinggi. Seri paling bagus di sini. Nggak tahu, saya belum dapat info. Maksudnya seri ini baru ada di sini atau di negara lain, saya belum tahu. Cuman yang jelas seri K ini loader LHD yang paling terbaru, paling canggih sekarang ini LHD seri K ini, yang seri K. Loadernya agak gede gitu. Maksudnya sama-sama. Misalkan loader itu ada yang 1.300, 1.600, 1.700, ada yang 2.900. Itu terkait ukuran ya? Ukuran si loader tadi ya? Loader 1.300 lebih kecil toh. Kalau Mas Ferik pakai ukuran 1.700 tapi seri K. Itu bucketnya lebih gede. Jadi kapasitas ini satu truk bisa 9 sampai 11 ton. Wih, satu kali dumping gitu. Satu kali dumping 11 ton. Ya. 9 sampai 11 ton. Ya. Orderan kita satu hari ada yang 300. Ada yang dapat 350 satu shift. Satu orang. Iya. Kita tiap hari 350 bucket, bukan 350 ton. Wih, 350 bucket dikalikan 11, Pak. Kalikan 11 ton. Waduh. Itu udah berapa itu? Sehari itu, Bos. Satu shift. Satu shift. Satu hari. Satu shift. Satu shift itu. Ada shift malam, shift siang. Gila. Satu shift. Itu yang lincah-lincah, kalau saya belum, Pak. Oh, masih proses ke sana lah ya. Kita belajar terus, latihan terus lah. Tiap hari harus belajar. Pasti kalian kepo kan, resiko yang tinggi seperti itu, terus bahayanya tadi kalian udah denger sendiri, ini terkait nyawa Pak, bahayanya. Nyawa, kalau di sini nyawa. Resikonya nyawa, ya kan, bahaya, ada resiko, larinya kemana, ke nyawa. Pasti kalian kepo, berapa sih bayarannya dia nih? Mas, sekarang saya mau nanya nih, nggak usah disebutin detail, Ya, kira-kira per bulan berapa sih? Nominalnya itu kalau per bulan naik turunnya ya bisa beli apa lah, nggak usah nominal lah, maksudnya motor NMAX iPhone lah. Hah? iPhone lah. Kebualan. Nggak mungkin lah iPhone. Sekarang kalian percaya nggak resiko kayak begitu coba beli iPhone? Nggak mungkin lah. NMAX lah ya. NMAX lah ya, NMAX yang second aja ya. Bisa aja ya. Jadi semua tuh ada resiko, juga ada yang kita dapatkan. Istilahnya ada hak sama hak, ada kewajiban. Terus sampean sendiri ketika ada di dalam nih ya, udah mengoperasikan tadi itu, udah mengoperasikan, ada rasa deg-degan atau takut gak sih? Ada lah sedikit, manusiawi itu. Manusiawi itu ya? Iya, semua pasti ada rasa takut itu ada. Tapi kan balik lagi, kita kan udah dibekalin sama hampir semua lah, kita udah dibekalin, udah dikasih arahan, pengarahan, udah dikasih gambaran gimana. Terus juga tiap hari kita di situ. Memang tiap hari kondisi berubah, tapi kan garis besarnya sama. Gitu. Jadi resikonya juga itu, kerjaannya juga itu. Gitu. Bentar. Kondisi berubah seperti apa, Mas? Ada banyak perubahan dalam. Contohnya? Seismik, maksudnya gempa lah ya. Iya, gempa kecil. Pasti ada. Kecil. Karena kita tiap hari blasting, pasti ada pergerakan. Ada ya batu yang retak lah, ground support yang
mulai rusak lah, jalan yang ini pasti ada perubahan. Tapi tetap tanggung jawabnya sampean harus ngambil di situ atau sampean Ya, bisa iya. lapor ke atasan, nggak bisa diambil. Kalau atau memang gimana? sudah parah memang, banget. memang nggak bisa di ini ya, ya kita harus stop lah. Tapi kita kalau nggak masih mungkin- bisa memang harus di Ya itu kalau terus masih ya. memang dia masih standar ya. Dan di sini ada SOP sama jasa. SOP itu standar operasional ya. Prosedur toh. Hah? Kalau masih SOP masih standar ya kita mainkan. Tapi kalau sudah resikonya sudah mendekati fatal ya nggak mungkin lah. Bos juga nggak berani beresiko. Jadi bos juga pasti janganlah ngapain Iya. itu. Besok masih bisa di ini ya, masih bisa diperbaiki lagi. Berarti intinya terkait keselamatan sih, ya nggak sih? Harus itu. Keselamatan nomor satu. Kalau di sini tuh memang keselamatan Iya, dulu. di sini nih memang kuakuin lah. Itu Terkait aja masih safety-nya banyak memang yang gini ini. banget, Pak. Oke Mas, lanjut lagi nih Mas. Jadi teman-teman nih kita mengedukasi sih, bukan mengedukasi sih, menginfokan bahwa di sini nih kerjaannya itu ada banyak bidang kan gitu. Nah salah satunya Mas Ferik ini ada di operator yang di tim produksi. Ya. Nah produksi itu kan kalau sependapat saya atau seketahuan saya dia kan adalah ujung tombak dari perusahaan kan. Ya. Bener nggak sih kalau Ya. menurut saya Memang nih ya? ujung-ujungnya ke situ semua nanti. Semuanya kan ke produksi. Itu terkait etos kerjanya pasti bener-bener luar biasa ya? Pressing kuat. Pressingnya memang ya gimana kan target tuh. Jadi satu hari itu, maksudnya kita kerja satu shift itu ada target. Karena kan berhubungan lagi dengan cost, tuh. Pengeluaran perusahaan dan lain-lain lah. Jadi ya perusahaan kan dapatnya dari kita. Ya, maksudnya benar. kita kan buang mak itu kan untuk jadi uang. Jadi gitu. uang, Nah, uangnya jadi, nanti kan sebagian buat Gaji kita juga, karyawan ya. gitu. Sama kerjaan-kerjaan lain yang support lain-lain lah banyak kan di sini. Berarti Gitu. memang pressing kerjanya luar biasa ya? Pressingnya ya lumayan. Tapi kan balik lagi ke diri masing-masing toh. Mau di pressing bagaimana kalau kitanya enjoy ya sudah gitu. Jadi mau resiko apa juga aman. Berarti selama ini masih enjoy lah ya? Enjoy aja saya. Mau ditempatin di mana juga. Pikirnya kalau saya gini sih. Gimana? Belum ada belum ada istilahnya kalau saya misalkan resign dari sini, saya memang ya nggak ada sih rencana untuk pensiun atau bagaimana sampai sini nggak ada rencana. Tapi kan Maksudnya gimana? Nggak ada rencana pensiun di Maksudnya sini gimana itu? nggak ada pensiun di sini tuh. Oh, kerja sampai pensiun, kerja sampai gitu, pensiun ya. nggak ada rencana kayak gitu. Nggak ada rencana gitu. Oke. Cuman kan kita nggak tahu tuh. Makanya ya kalau sekarang ini udah kita nikmatin aja dulu karena saya belum ada gambaran tempat lain gitu. Kalau ada yang lebih bagus kan sebenarnya kan nggak masalah juga. Gitu. Iya. Itu kan pilihan kita gitu. Tapi Tapi sampai sejauh ini masih menurut saya masih ini yang terbaik buat saya gitu. Iya. Dan keluarga saya lah gitu. Terus ada mau sampaikan lagi nggak Mas ke teman-teman nih Mas? Mungkin terkait pekerjaannya sampean nih, mungkin yang di luar masih pada kepo tadi belum ada yang disebutin, ada yang mau sampaikan lagi nggak nih? Sebenarnya Mumpung nih. kalau masalah kerjaan sih sebenarnya hampir semua sama ya. Ada resiko dan bahayanya lah ya. Gitu. Tapi Jadi pesan aja buat teman-teman. Apa tuh pesannya mau tuh? kerja apa aja ikhlas aja gitu. Nanti pasti rezeki ngikut gitu. Itu Gokil. aja. Itu aja kalau saya. Iya, sama saya juga percaya itu. Oke Ikhlas Mas, aja kerja itu. kalau begitu terima kasih atas waktunya. Maaf udah mengganggu ya. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Cheers.